Oke, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas pengalaman seorang teman kita ya yang ada di forum pinjol Facebook, di mana beberapa bulan yang lalu dia cerita bahwa dia itu sedang galbay di EasyCash ya dengan nominal yang tidak kecil ya, sekitar 15 jutaan. Padahal sebelumnya dia ini orang yang cukup disiplin bayar tagihan pinjol ya, tapi dia bilang karena bunganya itu cukup tinggi, akhirnya dia berencana nggak bayar lagi alias galbay. Nah, akibat dia galbay ya, dia akhirnya diteror-teror oleh DC Online EasyCash ya. Bahkan DC Online EasyCash ini pun langsung menggertak dia dengan mengatakan bahwa dia akan dibawa ke pengadilan. Ya karena memang jumlah yang dia galbay itu cukup besar ya guys ya. Sehingga hal tersebut memungkinkan dia dianggap sebagai tersangka ya menurut para DC Online EasyCash ini. Nah, tapi baru aja dia curhat lagi bahwa saat ini itu bahkan dia sudah tidak dihubungi lagi sama pihak DC EasyCash-nya guys ya. Dia bilang bahwa saat ini dia udah ganti nomor ya dan memang udah nggak ada lagi DC yang menghubungi dia. Padahal beberapa minggu sebelumnya dia sangat stres ya karena gertakan daripada DC EasyCash yang akan membawa dia ke jalur hukum ya. Tapi lambat laun hal itu pun sudah dilalui dia dengan normal dan puncaknya waktu dia ganti nomor HP ya. Dia kira bakal tetap ada yang menghubungi dia tapi ternyata gak ada sama sekali guys ya sampai hari ini. Dan saya juga sempat tanya sama beliau gimana dengan DC lapangan ya. Apakah EasyCash ada DC lapangannya? Nah, dia bilang dia juga takut ya dengan DC lapangan EasyCash sebenarnya. Karena memang saudara dia yang di Bandung ya pernah cerita bahwa saudaranya itu pernah didatangi oleh DC lapangan EasyCash ya. Sementara dia saat ini tinggalnya di Kalimantan. Ya dan alhamdulillahnya sampai detik ini itu nggak ada DC lapangan EasyCash yang datang ke rumah dia ya. Lalu saya juga sempat cerita ke dia bahwa kemungkinan kalau kita galbay terus kita disomasi itu sangat kecil ya karena memang perbuatan yang kita lakukan ini itu sifatnya perdata guys ya, bukan pidana. Jadi kemungkinan kita akan dihukum pun itu hampir tidak ada. Dan seperti yang teman-teman tahu ya, untuk menuntut orang yang galbay ini, pihak EasyCash kan juga harus menuntutnya itu ke pengadilan yang ada di daerah si galbay ini ya. Artinya orang EasyCash itu harus mengajukan gugatannya langsung ke pengadilan yang ada di Kalimantan. Tentu itu sangat membuang banyak sekali biaya ya. Dan belum tentu juga uangnya akan dikembalikan ke EasyCash ya. Nah dari hal itulah kenapa saya bilang mustahil ya kalau misalnya pihak EasyCash itu akan membawa orang yang galbay 15 juta ini ke jalur hukum. Oke, inti dari pembahasan kali ini adalah bahwasannya ketika nanti kalian itu digertak oleh para DC pinjol bahwa kalian akan disomasi ya, kalian akan dipenjarakan dan sebagainya, percayalah itu semua bullshit guys ya. Kalian jangan takut dengan gertakan-gertakan seperti itu. Karena saya udah ingatkan di beberapa video saya bahwasannya ketika mereka ingin mensomasi kalian ya tentunya gugatan yang mereka ajukan itu harus ke pengadilan yang ada di daerah kalian ya. Tidak bisa mereka melakukannya itu di pengadilan yang ada di Jakarta ya. Tentunya itu akan sangat memakan banyak sekali operasional mereka dan hasilnya pun udah jelas bahwa ketika kita tidak membayar hutang maka itu masih jatuhnya ke perdata ya, bukan ke pidana. Tentunya itu sangat merugikan dari pihak EasyCash-nya ini ya ataupun dari pihak pinjolnya ini. Semoga teman-teman nangkep apa yang saya jelaskan ya. Dan sebelum kita menutup video kali ini ya, buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar pinjaman online dan paylater, kalian bisa kunjungi aja channel Alpha Story ini. Karena di channel ini saya udah banyak membahas seputar pinjaman online dan paylater ya. Mulai dari pinjaman online perbankan hingga pinjaman online P2P lending. Oke, sekian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.